Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Eh, Alhamdulillah pada subuh hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, bisa kembali hadir di syuhada untuk subuh berjamaah. Insya Allah setiap Sabtu kita manfaatkan waktu untuk bicara buku Islam. Eh, ini ada buku judulnya nanti penerbit rencana mau beri judul Reuni di Surga. Ya, walaupun sebenarnya judul aslinya bukan begitu. Hunaka yahlul liqa. Ya, di sana atau di akhirat itu pertemuan akan lebih indah. Eh, yang sebenarnya pekan kemarin saya sudah sampaikan beberapa di antaranya. Ya, nah pada kesempatan ini saya mau melanjutkan karena isi tulisannya per tema beda-beda. Ya, saya mau ambil satu bahasan tentang hubungan klasik, ya, antara perempuan dan laki-laki yang nanti dipertemukan, berpisah kemudian dipertemukan kembali. Pengantarnya begini Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Allah itu berketetapan untuk menciptakan laki-laki sepasang dengan perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang seperti ini banyak jumlahnya. Selalu ketika menyebutkan laki-laki ada perempuannya. Eh, di dunia buku dalam penulisan buku-buku barat ya, saya pernah melihat judul buku ya walaupun saya belum baca bukunya. Judulnya itu laki-laki itu berasal dari Mars, perempuan itu berasal dari Venus. Jadi dua dua tempat yang berbeda kemudian dicoba di satu-satukan, ya. Ditulis oleh John Gray. Buku sejenis ini sebenarnya upaya untuk mempertemukan antara eh, laki-laki dan perempuan yang memang datang dari tempat yang berbeda, ya, dari tempat yang berbeda. Hmm. Saudara-saudara sekalian, tentu kita tidak menelusuri bagaimana teori mereka. Eh, di dalam dunia orang-orang soleh, ya, mereka selalu mengajarkan kepada anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka, tentang
sifat laki-laki dan sifat perempuan itu dalam bentuk nasihat. Ya, makanya eh, diriwayatkan dulu ada seorang, dia seorang ayah gitu ya, tapi sekaligus dia seorang qadhi, seorang hakim. Dia berkata, saya itu selama 40 tahun eh, menjadi seorang ayah, tidak pernah konflik dengan istri saya selama 40 tahun. Itu lama loh Pak. 40 tahun tidak pernah berselisih. Ya. Kenapa? Karena di hari pernikahan pertama itu, sebelum mereka ya berhubungan, ya, itu sang istri berkata, ini keluarga ini tidak bisa kita lanjutkan sebelum Anda sampaikan ke saya hal-hal yang saya tidak boleh lakukan, dan hal-hal yang saya suka Anda, yang saya suka, yang Anda suka saya lakukan. Sebutkan, saya juga sebutkan. Karena kita ini berasal dari tempat yang berbeda. Kita bertemu di tempat ini, ya. Nah, karena itu setelah itu keluarganya jalan 40 tahun tidak pernah ada konflik menurut pengakuan dia, ya. Nah, di dalam buku ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi tugas saya nanti hanya menerjemahkan saja, ya, sambil mengomentari wasiat seorang ayah dari ulama salaf yang hendak menikahkan anaknya. Jadi besok dia akan nikah, malam hari ini dia menasihati dari hati ke hati, eh, tidak ada yang lihat, cuman dia dengan anaknya dan tentu Allah Subhanahu wa taala. Tentu supaya dia intim. Nah, saya melihat nasihat ini tentang pengalaman dia seorang ayah bergaul dengan istrinya. Apa saja yang dia pahami dari istrinya itu dia turunkan ke anaknya. Bahwa ciri-ciri khas seorang perempuan itu seperti ini. Jadi dia ingin nasihati anaknya tentang eh, apa namanya? Tentang sifat-sifatnya, ya. Nah, saya mohon maaf minta izin terjemahkan ya dari buku ini, ya. Jadi nanti ada dua paket, Pak. Ada dua paket. Satu, nasihat dia untuk eh, anak laki-lakinya. Yang kedua nanti nasihat khusus untuk anak perempuannya. Bagaimana karakter seorang laki-laki yang sebenarnya. Ya, nah, dia berkata begini, ya bunayya, wahai anakku, anak laki-lakiku, ya, kan besok engkau akan menikah. Ini ayah nasihati kau tentang eh, ya, tentang wanita yang akan engkau hadapi. Ya, innaka lan tanala sa'adati fi baitika illa bi asyrin. Jika engkau ingin berbahagia, ya, dalam keluargamu itu, maka perhatikan 10 hal yang akan saya sampaikan. Ya, dia mulai yang pertama. Fa innan nisaa yuhibna dalal. Sesungguhnya rata-rata wanita itu, ya, rata-rata wanita itu senang kalau dimanja, atau dia memiliki sifat manja. Nah, ini mungkin pengalaman dia sebagai seorang ayah, dia menasihati anaknya tuh. Ya, yang namanya perempuan itu ada apa namanya potensi manjanya sangat besar. Ya,
Apa nasihat dia? Fala tabkhal ala zaujatika bidzalika. Maka perhatikan betul ruang-ruang manja ini. Kalau engkau berhasil mengolah ruang manja ini dengan baik, maka engkau akan bahagia dari sisi ini. Tapi kalau kau biarkan dia punya manja tapi kau diamkan, nah di sini nanti akan terjadi apa namanya lubang yang besar yang menyebabkan engkau tidak bahagia dalam rumah tanggamu. Sekilas ini nasihat ini saya belum pernah dengar dari orang tua manapun, makanya saya baca. Biasanya kan cuma nasihat perkawinan kan. Nah, seakan-akan subuh ini kita nasihat perkawinan Pak untuk Pak Dadang ya. Ya, iya. Nah, sekarang kita bicara manja dulu nih ya. Manja itu kadang-kadang kita lihat ada pada diri anak sangat kuat ya. Tapi kita harus mengerti Pak, manja ini cara anak-anak, cara perempuan itu ingin mendapatkan sesuatu yang ingin dia dapatkan ya. Manja pada semua orang itu ada. Laki-laki juga ada yang manja. Tapi itu sangat kuat ada pada perempuan. Nah, justru dengan manja ini sebenarnya mengantar kita kepada seni berkeluarga. Nah, saya bicara begini saya ingin belajar ya tentang kita tidak sukses, tapi kita ingin, oh ya ternyata begitu. Nah, coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau rumah tangga itu tidak ada manja-manjanya. Rumah tangga itu seperti suasana kantor. Bapak bisa bayangkan kalau di rumah tangga itu suasana serba serba ilmiah semua, ya kan? Ngomongnya juga ya banyak aturan. Seperti kita di warnet gitu ya, nggak ada suara apa-apa. Justru dalam suasana seperti itu harus ada yang manja, ya. Nah, coba kita lihat misalnya sejarah Islam ya. Saya kira istri Nabi itu banyak kan ya. Tapi kita ambil satu misalnya yang paling kuat manjanya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bapak kan pernah tahu riwayatnya bagaimana Aisyah ini pernah beberapa kali digendong oleh Nabi sambil nonton orang main main panah, ya kan? Digendong sambil dia begitu, ya kan? Ya. Sekira sini jarang yang pernah gendong istrinya nonton itu kan. Berat, ya. Ya. Apa yang membuat Firaun? Yang membuat Firaun itu kan seorang suami, penguasa, ya. Yang membuat dia lumpuh di hadapan keputusan bahwa Musa itu harus dibunuh. Itu ucapan manja istrinya. Ketika bayi Musa sudah datang ke situ kan gampang tuh dibunuh, nggak dicari-cari datang kan. Tapi istrinya yang berkata begini, Qurratu ainun li walaka. Nah, jangan dibunuh. Anak ini terlalu lucu bagi saya dan kamu. Jangan. Coba kalau perempuan ngomong gini dalam dalam suasana manja, saya kira laki-laki itu cepat. Bagaimanapun kerasnya, dia akan mengatakan tidak. Oh ya, udah, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini sekaligus menjelaskan bahwa kadang-kadang kekuasaan itu hancur dari perempuan-perempuan yang manja. Selera dari seorang perempuan. Coba lihat Pak, penguasa-penguasa besar itu
Mereka kalau di lapangan itu garang, iya kan? Garang sekali. Tapi kalau di depan istrinya dia seperti seperti apa namanya? Seperti kucing yang dia elus-elus, iya kan? Karena dia takluk dengan itu. Nah, saya kira nasihat ini penting. Anakku, nanti kau akan berhadapan dengan seorang perempuan yang sifat manjanya itu kuat. Kau harus perhatikan itu, ya. Nah, kalau bapak-bapak sini kan sudah khatam masalah ini kan, tapi kita apalagi Pak Dadang nih kan, ya, iya. Eh, yang menarik sebenarnya saya ulang tadi ya bahwa Allah itu kan ketika Dia menciptakan laki-laki ada perempuannya. Bapak bayangkan kalau isi dunia ini cuma laki-laki aja semua. Coba Pak Dadang bayangin coba. Semua dunia ini cuma kayak Pak Dadang semua isinya. Atau cuman pasti nggak ada yang ngegosip kan? Sepi, ya kan? Atau semua perempuan aja semua. Nah, dia indah karena ada itu. Tapi perhatikan baik-baik, dia datang dari dua tempat yang berbeda. Maka salah satu sifat yang kuatnya adalah ada di manjanya itu. Nah, siapa yang berhasil mengolah, menata, menghadapi manja ini pintu besar. Pintu besar ya untuk dia ya katakanlah berhasil di dalam itu. Kata kata itu padanya kenapa baru bilang sekarang ya? Tapi kita ikuti cara dia menasehati anaknya. Ya. Jangan-jangan kita terinspirasi dari sini ya sebagai seorang ayah. Yang kedua, kata dia begini, an-nisa'u yuhibna at-tasrih bil hubb. Wahai anak laki-lakiku, sadari betul bahwa yang namanya perempuan itu suka dengan pernyataan cinta. Ya, suka dia dikatakan dipuji, suka dia dikatakan dia disenangi. Ya, fala tabkhal ala zaujatika. Maka jangan juga pelit, jangan juga pelit untuk mengatakan itu. Ya, fa illam tuzhir lahal hub qallat bainakumul mawaddata wal mahabbah. Kalau engkau pelit memperlihatkan rasa senangmu ke dia, maka nanti kau akan kehilangan al-mawaddah. Saya kira poin ini juga ya, walaupun biasa tapi perlu kita komentari Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira di dunia ini ada tiga hal yang tidak bisa kita sembunyikan. Yang pertama batuk. Orang batuk. Sejago-jagonya Bapak ini, itu batuk tidak bisa disembunyikan. Pasti dia bunyi. Iya kan? Apalagi sekarang ini cuacanya lagi kurang. Ya. Bapak mau nyimpan bagaimana? Batuk pasti bunyi kan? Nah itu tidak bisa disembunyikan. Yang kedua perasaan senang. Kalau dalam bahasa itu dia perasaan cinta sama seseorang itu susah disembunyikan. Entah dia terlihat, makanya ulama-ulama dulu itu banyak menulis buku tentang tema ini. Ada ulama yang pernah menulis buku judulnya Hukum Kegenitan. Hukum Kegenitan. Jadi dia nulis buku itu. Karena memang ini ada ruangnya. Bahkan yang menulis buku-buku seperti ini adalah ulama besar sekelas Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya. Misalnya beliau pernah menulis buku judulnya eh, Mahabbatullah ya, tentang cinta yang sebenarnya paling besar adalah cinta kepada Allah. Tapi di buku itu dia menjelaskan bagaimana cinta kita sesama
sesama manusia. Ya, bahkan ulama yang lain Ibnul Jauzi pernah menulis buku judulnya Nuzhatul Mushtaqin, taman tamannya para perindu, tamannya para perindu. Jadi rindu itu ada dibahas dalam agama itu. Ya, nah coba perhatikan kalimat Nabi tentang cinta. Dia mengatakan begini, hubbiba ilayya minan nisa. Saya itu, ya, saya tidak pernah mendengar seorang tokoh ngomong begini, Pak. Saya itu diberikan kekuatan untuk mencintai perempuan, ya. Watib, dan mencintai apa namanya? Aroma misk, parfum gitu ya. Minyak minyak wangi ya. Kemudian qurratu ainin li fis shalah, dan kesenangan, puncak kesenanganku itu ada pada sholat. Jadi Nabi secara tegas dia mengatakan cintanya ada di tiga itu. Saya diberikan kekuatan untuk mencintai perempuan, kan? Ada biasanya toko itu kalau senang nih diumpetin. Dengan Nabi saya senang. Buktinya beliau juga faktanya sejarahnya kan kita tahu. Kemudian minyak wangi. Ini kan saudaranya, Pak. Ya kan? Ah, tapi Nabi ingin menyebut puncak kenikmatan saya itu ada pada sholat saya. Jadi kalau ada orang yang senang dengan mancing, senang dengan selfie, senang dengan apa lagi, Pak? Macam-macam kesenangan orang itu. Nah, dia belum mengerti ada kesenangan yang lebih mendalam dari itu. Salah satunya adalah kesenangan di dalam sholat. Nah, itu nikmat sebenarnya. Kalau kita uangkan itu mahal. Makanya dulu seorang tokoh sufi, Imam Hasan Al-Basri ya, pernah berkata, seandainya penguasa raja hari ini mengetahui nikmatnya saya beribadah, pasti mereka akan datang ke masjid merampas nikmat-nikmat itu. Pasti mereka akan datang ke sini, sini saya ambil. Ya, tapi mereka tidak tahu ada kenikmatan yang lebih hebat dari kekuasaan itu. Tapi salah satunya coba perhatikan Nabi mengatakan, saya diberikan kekuatan untuk mencintai perempuan. Nah, tapi dalam konteks yang positif ya. Bahkan secara lebih tegas lagi, Nabi pernah berkata begini tentang Khadijah. Ini qad ruziktu hubbaha. Saya itu diberikan rezeki untuk mencintai Khadijah. Tapi seperti ada yang beri saya tenaga untuk mencintai Khadijah. Seperti kita heran ini kok saya tiba-tiba senang sama dia, ya kan? Ah, Nabi pernah berkata saya itu ruzik tuh hubbaha. Saya diberikan rezeki yang luar biasa untuk mencintai perempuan itu namanya Khadijah. Terbukti dalam sejarah betapa cinta Nabi itu ya tidak sekedar sampai Khadijah hidup. Khadijah mati pun, sudah meninggal pun cinta Nabi semakin kuat. Nah, kita pelajarannya adalah kita boleh mencintai orang saat dia hidup. Tapi kalau kita terlambat, kita bisa mencintai orang saat dia sudah meninggal. Bahkan cinta kita bisa lebih kuat. Ya. Salah satu buktinya, kalau kita baca dalam hadis-hadis misalnya, Riyadus Solihin,
Nabi pernah menyembeli kambing kan? Kata Nabi itu bagi tuh ke tetangganya Aisyah, orang tuanya Aisyah, Khadijah, bagi. Nah, kemenangan itu dilihat oleh Aisyah. Ya Rasul, memang di dunia ini tidak ada perempuan lain selain Khadijah. Masa dia aja diingat, masih mati diingat-ingat terus. Ya kan? Kata Nabi, dia perempuan pertama yang memberikan saya keturunan saat orang lain tidak bisa memberikan. Dia orang yang pertama beriman kepada saya saat perempuan semua kufur kepada saya. Nah, Nabi ingin menjelaskan alasan dia mencintai Khadijah. Nah, itu namanya at-tasri bil hub, pernyataan tentang suka. Nah, ini penyakit laki-laki itu dia diam biasanya. Nah, ada teman saya kemarin, dia cerita ke saya, dia curhat. Dia sampai mengurus cerai itu di pengadilan tuh. Salah satu keluhannya adalah eh, dia orangnya pasif. Dia ingin mencintai istrinya dengan caranya sendiri, ya. Dan istrinya mengeluh, saya tidak pernah. Kalau bahasa dia tuh, istri saya, suami saya nggak romantis. Saya didiamkan terus. Walaupun alasan-alasan lain, tapi dia cerita curhatnya, "Ya, betul saya laki-laki begitu." Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan bagian dari nasihat. Setiap laki-laki itu punya mazhab, cara hidupnya sendiri, ya. Dan perempuan juga tidak boleh memaksa. Tapi ini saya kira eh, apa namanya eh, nasihat yang baik. Secara dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, Bapak dan Ibu sekalian, kalau mungkin Bapak berkata kok Khadijah terus yang dipuji-puji. Nabi dalam setiap istrinya itu dipuji semua. Nabi pernah berkata kepada Aisyah, "Innahu la yuhawwanu alayya anni ra'aitu bayada kaffi Aisyah fil jannati." Saya sangat berharap nanti di surga bisa kembali melihat putihnya telapak tangan Aisyah di surga. Eh? Saya nanti di surga berharap ingin melihat kembali lagi telapak tangan Aisyah yang putih. Apa yang Bapak pahami dari situ? Nah, itu tasrihu bil hub, pernyataan tentang beliau suka. Ya. Yang ketiga, nah ini mohon bersabar kita. Saya mau sebut tadi saya hanya menerjemahkan saja, ya, sambil mengomentari. Yang ketiga, wahai anakku, an-nisa'u yakrahna ar-rajula syadidil hazim. Wahai anakku, sadari bahwa yang namanya perempuan itu sepengetahuan saya, itu tidak suka dengan laki-laki yang galak, ya. Tapi perhatikan, wa yastaqdimna ar-rajula ad-du'ifil layyin. Tapi juga perhatikan perempuan itu sering memanfaatkan laki-laki yang lemah. Ini nasihat bagus nih, Pak. Perempuan itu tidak suka dengan laki-laki yang tegas sekali, tapi untuk laki-laki yang lemah dia suka manfaatkan. Terus mana yang benar kalau begitu? Nah, dia melanjutkan. Faj'al likulli sifatin makanaha. Sesekali engkau tegas, sesekali kau lembut. Supaya bisa mewakili keadaan. Ya, fa innahu ada alil hubbi wa ajlabu lituma'ninati. Hal itu biasanya engkau bisa mengundang perasaan sejalan. Nah, ya ini anak-anak muda nih saya bagus nih ya. Ini kalau yang sudah tua boleh tidur, ya, kalau yang masih muda saya lihat dia serius, Pak, ya. Ini muda Masya Allah, ya. Kalau yang berencana ya Allah alam ya.
Kalau yang serius, masya Allah kayaknya. Ya. Saya ingin cerita satu kisah ya dalam sejarah keluarga. Ya. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Kita tahu betul sifat laki-laki itu. Ya, dia tegas, berani. Ya, kata Nabi kalau ada dia berpapasan dengan setan, setannya yang minggir. Ya kan, dianya jalan terus. Itu pujian Nabi untuk Umar. Suatu waktu Umar ini ingin melamar Ummu Kulthum, bukan Ummu Kulthumnya Nabi, tapi Ummu Kulthum adik dari Aisyah. Lembut, gadis yang perangainya memang seperti bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan gennya menurun, gen kelembutan itu menurun. Kata Umar, saya kalau bisa nikah sama dia, saya suka. Tapi Ummu Kulthum ini menolak. Saya tidak mau dengan dia. Dia orangnya tegas. Bahasa dia galak. Apa-apa keras. Nggak nyambung sih dengan dia. Tapi ketidakmauan itu kan dia takut. Bagaimana nanti kalau dia tahu saya nolak cintanya? Ya kan? Udah suruh juru jadi bicara Aisyah aja deh. Bilangin ke dia saya nggak mau dengan Umar. Itu masalahnya tadi. Ya, gadis lembut ketemu dengan orang yang tegas sekali. Gadis lembut itu tidak suka diomelin, Pak. Apalagi dari perempuan-perempuan Sunda itu nggak mau dia diomelin. Ya, pasti dia kabur. Ini bapak yang senyum-senyum ya. Dia katakan kepada Aisyah, Aisyah yang juru bicara, wahai Umar, Ummu Kulthum tidak mau, jangan dipaksa. Tapi perhatikan alternatifnya menarik. Kau boleh menikah dengan Ummu Kulthum yang lain. Nah, ternyata dulu di zaman itu banyak Ummu Kulthum. Sama dengan Zainab itu nama pasaran. Ya, kalau di kita di sini nama perempuan pasaran siapa Pak? Hah? Wati ya? Dewi ya? Nah, nikah Dewi dengan Dewi yang lain. Ya, nikah sama putri yang lain. Bisa kan? Nah, putri yang itu, Dewi yang itu bisa. Dia bisa terima kau. Ya. Nah, ini saya kira menguatkan apa yang seorang ayah tadi itu ceritakan. Itu tuh banyak yang tidak suka. Ya. Tapi juga jangan lemah. Kadang-kadang kau dimanfaatin. Ya, manfaatin. Saya punya sahabat itu, dia tajir, Pak. Oh, apa ya? Tapi penyakitnya dia lemah di perempuan, tidak berdaya. Akhirnya sekarang hartanya itu habis dua kali dikuasai. Nah, karena dia lemah. Apalagi perempuan itu sangat hati-hati dengan definisi pertama. Ya, hati-hati dengan Anda mendefinisikan definisi pertama. Hari-hari pertama Anda dilihat, oh ini orangnya lemah nih kayaknya nih. Ya kan? Ya kan? Oh, orangnya galak nih, dia aja takut. Nah, hari-hari pertama itu adalah definisi Anda. Saya punya teman cerita begitu, saya itu kan belum kenal banget, kenal dengan isinya kan. Di hari-hari pertama saya perlihatkan definisi saya. Saya galak, ya kan? Nggak boleh keluar rumah, ya kan? Kalau mau ini izin. Istrinya jadi oh ngerti suami saya ternyata definisinya begitu. Tapi kalau ada minta kirim transfer uang 1 juta dong, transfer ditambahin lagi. Oh ternyata suami saya lembut. Diperlakukan dia terus-terusan dengan begitu. Nah, definisinya itu ada di hari-hari pertama. Sekarang tidak usah buat definisi lagi, Pak. Anda sudah dibaca oleh istri. Nah, ya, hati-hati dengan hari-hari pertama. Padahal tidak perlu dengar ini, Pak. Udah lewat. Ya,
Nah, dia berkata lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada anekdot. Ya, ini berita gembira ini. Jadi kalau kalau suami takut istri itu nanti di kuburan dia tidak disiksa, ya. Dia di kuburan tidak disiksa. Ini anekdot aja nih, Pak. Ketika malaikat misalnya lihat itu kan suami yang takut istri, kita tidak usah siksa. Di dunia sudah tersiksa. Ya, sudah disiksa istrinya, masa di kuburan disiksa lagi, ya. Ini jangan dimasukin sejadi ilmu-ilmu yang supaya Bapak senyum bisa bangun lagi. Nah, dia lanjutkan lagi. An-nisa'uhu yuhibbna minaz zawji ma yuhibbu zawju minhunna. Wahai anakku, sadari bahwa yang namanya perempuan itu atau istri itu menyenangi dari suaminya apa yang biasanya suami senangi dari dirinya. Jadi hubungan timbal balik. Dia contohkan mintibil kalam. Kalau istri misalnya senang mendengar kata-kata yang lembut, indah, bermakna, maka suami juga begitu. Jangan cuman jangan cuman istri aja yang senang, ya kan? Suami juga senang dengan kayak begitu, ya. Husnul manzor, penampilan yang menarik. Kalau perempuan senang dengan laki-lakinya yang menarik, ya saya kira suami juga begitu. Ini kan hukum rata namanya kan. Nazafatut thiyab, kebersihan pakaian. Kalau istri senang suaminya pakaiannya bersih, suami juga begitu, ya kan? Tibir raiha, aroma wangi. Kadang-kadang perempuan itu saya suka kalau misalnya pakai wangi-wangian. Dianya tidak pakai minyak wangi, ya kan? Nah, kata dia, fakun fi kulli ahwalika kazalik. Maka dibuat dia seimbang. Kalau dia suka dengan sesuatu, buat hal yang sama, ya. Ini karena 4 poin yang dia sebutkan, saya kasih contoh aja satu ya. Ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad tentang rekaman percakapan Nabi dengan Aisyah yang jarang orang tahu. Kita selalu menghadirkan hal-hal yang kita tidak pernah dengar supaya menarik gitu ya. Kalau yang sudah didengar nggak usah diulang-ulang, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam, maaf, Sahih Ibnu Hibban, ya, dengan hadis yang sahih. Jadi ceritanya begini, suatu waktu Aisyah melihat Nabi lagi, kira-kira bahasa kita tuh moodnya lagi baik. Nah, suami kadang-kadang itu kan ada moodnya, ada yang sedang, ada yang baik, ada yang kayaknya kalau ini lagi marah nih nggak bisa diajak ngomong nih, jangan. Nah, Aisyah melihat, ah ini moodnya lagi baik nih. Kata Aisyah, ya Rasul, berdoa dong untuk saya. Doakan dong untuk Aisyah, ya kan? Nah, dia tahu mungkin ini kelas Nabi, suaminya Nabi pasti dibanyakin doa kali ya. Ya, kira-kira begitu Aisyah berpikir. Rasulullah senang dengan permintaan itu. Nah, Rasulullah berdoa di depan Aisyah. Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Ya, baik apa yang sudah terdahulu maupun yang akan datang.
Maafkan dia. Atau apa yang Aisyah rahasiakan, atau apa yang Aisyah lakukan secara terang-terangan, maafkan semuanya Allah. Ya, itu kan Aisyah senang dengan doa itu. Ya, mendengar doa itu Aisyah kemudian tertawa. Tertawanya itu sampai merunduk begini nih, sampai apa namanya? Di kepalanya di apa di paha Nabi. Tidak bisa ditahan. Nah, kata Nabi, ya, ini bahasa hadisnya, fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'saha fi hijriha minadh. Aisyah tertawa sampai kepalanya itu terjatuh di eh, paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking banyak tawa. Kemudian Nabi bertanya, Aisyah, kau tertawa dengan doaku, ya kan? Ini kan yang sedang diskusi ini suami istri, Pak. Ya, bukan bukan ustadz dengan murid, harus ilmiah kan? Dicanda-candain aja. Tertawa apa doaku lucu atau gimana? Nggak pernah dengar doa begini, ya kan? Kira-kira begitu, ya. Aisyah menjawab, bagaimana aku tidak senang dengan doa seindah itu? Saya tidak, ya kalau bahasa kita kan, saya tidak pernah dengar doa laki-laki yang khusus mendoakan doa yang seindah untuk saya. Dan itu hadiah terbaik dalam hidup saya. Tidak usah kasih parcel, doa saja. Tapi jangan doa terus, ya. Dikit-dikit doain aja, wah, enggak. Jadi kata orang, romantika sama ekonomi itu harus berjalan berjalan seimbang. Kalau ekonominya kuat, romantikanya jalan. Tapi kalau mau romantika saja ekonominya jalan, biasanya perempuan nggak percaya. Misalnya I love you tiap hari, tapi pampers bayi nggak ada. Nah, itu nggak nyambung tuh, ya. Nah, saya nyambung dengan riwayat tadi. Kata Nabi begini, Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Wahai Aisyah, ya, sadarilah bahwa doa seperti ini juga saya bacakan untuk umatku pada setiap sholat. Jadi kalau kita bahasakan Allahumma gfir lil muslimin, ya kan? Dan seterusnya. Saya coba perhatikan fokus kepada bagaimana potret itu bisa direkam, ya. Keindahan-keindahan seperti itu yang ada pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menjelaskan tadi tentang itu, ya. Sudah habis waktunya Pandi ya. Satu lagi boleh nggak Pak? Ya, satu lagi supaya ini kan baru 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan ada 10 ya. Saya baru berapa tadi Pak? Baru 4 coba. Nggak apa-apa saya langsung bagian akhir aja ya. Bagian akhir. Innal mar'ata tamurru bihalati minad-du'fil jasadi wan nafsi. Wahai putraku, ketahuilah bahwa yang namanya perempuan itu akan melewati masa-masa kondisi lemah dalam fisiknya dan psikisnya. Ya. Ada masa-masa di mana dia haid, ya. Ada masa-masa di mana dia nifas. Ada masa-masa di mana dia tidak seperti laki-laki. Dia dapat ejekan dari sahabat perempuannya itu rendah sekali. Kalau laki-laki kan kuat.
Ah, biasa aja kayak begitu. Kalau dia tidak, sangat-sangat terpuruk. Padahal omongannya sederhana. Nah, kata ayah ini, seorang perempuan akan melewati masa-masa seperti itu. Dia menjelaskan luar biasa. Kalau hal begini Allah saja memahami, masa kau tidak? Bagaimana Allah memahami, Pak? Pada kondisi dia haid, dia tidak boleh sholat. Itu kan Allah memahami kan? Pada kondisi dia nifas, ya, dalam kondisi dia ini ada hal-hal tertentu. Syariat saja memahami, masa kau tidak? Nah, itu saya kira nasihat baik dari seorang ayah yang memahami, ya, bahwa anaknya nanti akan berhadapan dengan makhluk yang seperti ini. Tapi berdasarkan pengalaman dia sebagai seorang ayah. Itu yang saya sebut tadi, kalau buku-buku barat itu punya teori tentang hubungan klasik perempuan dan laki. Kadang-kadang belum tentu, tapi ini berdasarkan pengalaman. Nah, 5 tadi saya kira masih banyak yang lebih menarik, tapi waktunya sudah habis. Insya Allah nanti kita kapan-kapan lagi lanjutkan. Ini baru satu, kalau ibarat kaset itu masih side A, Pak. Side B-nya tadi untuk perempuan belum, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah ini nggak hanya buat yang anak muda saja Ustaz. Buat kami-kami yang juga sudah menjalani 21 tahun pernikahan ini juga Masya Allah sangat baik untuk selalu diingatkan mengenai hal-hal seperti ini. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang hadir di masjid maupun yang ada di rumah masing-masing, kami persilakan. Dari anak muda ada pertanyaan? Nah, ada dari anak muda nih Ustaz. Mungkin lebih ini Ustaz. Tadi kan ada 10 poin ya, ada baru 5 yang disebutkan. Boleh disebutkan 5 sisanya berdasarkan poin-poinnya aja Ustaz, biar tahu. Mungkin nggak perlu ada komentar. Oh gitu ya? Mas. Wah, penasaran nih Pak Iya, Ustaz. iya. Buat Pak Ustaz. Ya saya kalau gitu buka buku lagi dong, Pak. Hah? Ya. Saya yang tadi keempat apa tadi? Nah, yang berikutnya, ini saya terjemahkan aja. Innal baita mathabata bi makani lizaujati. Yang namanya rumah itu selalu punya istri, bukan punya suami. Dan itu fakta, Pak. Perempuan itu kalau di rumah, semua yang ada di rumah itu dia selalu merasa punya dia. Ya, mau panci, mau apa, itu kalau perlu kasih merek-merek atas nama dia. Ternyata ini kalau kita jeli membaca bahasa Quran, di istri-istri Nabi pun begitu. Dan Al-Quran punya bahasa yang indah. Coba perhatikan bahasa-bahasa Quran. Kalau dia mengatakan rumah untuk istri, dia selalu mengatakan ini. Contoh, waqarna fi buyutikunna. Dan tinggallah di rumah kalian, wahai istri. Itu penisbatan rumah ke istri itu ada maknanya. Contoh misalnya ketika Zulaikha menggoda Yusuf. Bahasa Qurannya itu adalah perhatikan ketika Zulaikha menggoda Yusuf di rumahnya. Padahal itu kan rumahnya suaminya kan. Nah, enggak, kata dia tadi nggak usah dijelasin ya. Yang berikutnya adalah perempuan itu tidak suka keluarga besarnya diganggu. Entah adiknya, entah ibunya, entah omnya. Jangan coba-coba perbesar masalah tentang diskusi tentang itu. Dia akan sangat marah. Banyak cerita-ceritanya, tapi kata dia nggak usah dijelasin. Ya,
Yang berikutnya, perempuan itu tulang rusuknya bengkok. Jangan masukkan pesan-pesan dengan sesuatu yang dia tidak masuk di logikanya. Berikan dia proses untuk memahaminya. Ya, kadang-kadang semakin dinasihati, dia tambah galak biasanya. Dia tambah ahli sejarah kan? Kayaknya setuju banget ya Pak ya. Ya. Suaminya sudah lupa semuanya. Ternyata berapa tahun yang lalu diungkit semua. Ya. Ini cocok jadi ahli sejarah ini. Iya. Yang ketawa itu biasanya jadi korban ya. Ya, yang berikutnya yang paling terakhir ya adalah perhatikan anakku, salah satu sifat karakter dasar perempuan itu dia suka kufur nikmat. Kufur nikmat. Anda dengan dia transaksi 1 miliar, kasih 1 miliar. Besok Anda dilupakan. Anda kasih hari ini hadiah besar mobil, besok dia lupa. Ya, eh nggak usah jauh-jauh, saya teman cerita nih Pak. Dia punya harta banyak. Dia alhamdulillah tempat saya curhat, jadi saya banyak tahu. Dikasih ongkos bulanannya tuh mahal, sampai puluhan juta. Tiap bulan dikasih. Ya. Tapi yang dipermasalahkan tahu tidak? Hari ini dia minta uang 200 ribu, suaminya nggak dikasih. Yang dibahas 3 jam yang 200 ribu. Yang 50 juta dilupa. Nah, itu hati-hati akan bertemu dengan makhluk yang seperti itu. Ya, saya kira itu apa namanya? Disepakati dan disetujui oleh karena Nabi yang memahami kan. Ya saya kira itu nanti ya. Nanti kalau penjelasannya Ada bisa diskusi. pertanyaan, masih ada kurang lebih 2 menit. Pak Dadang mewakili yang Yang jadi korban. jadi korban. Mungkin Ustadz sedikit aja Ustadz. Di sekarang ini kan, kalau dulu zaman muda saya tuh masalah emansipasi. Sekarang ini masalah feminisme malah yang kelihatannya gerakannya cukup apa namanya, cukup kencang gitu loh, di mana dibilang kesetaraan wanita yang bahkan di beberapa negara itu gerakannya cukup masif sehingga dianggap mereka-mereka atau wanita-wanita ini ingin benar-benar diperlakukan sama gitu loh dengan laki-laki. Belum lagi tantangan kita LGBT gitu kan, di mana seorang anak ingin punya kebebasan dalam menentukan jenis kelaminnya sendiri. Bahkan ada negara yang melarang orang tua untuk memperlakukan anaknya sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, tantangan-tantangan ini kan cukup besar nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana Islam memberikan rambu-rambu terhadap itu, Iya, Pak Ustadz? Terima kasih. saya kira kan kita hidup di sebuah nilai yang berbeda. Banyak varian-varian apa namanya? Sesuatu yang kadang-kadang di luar dari fitrah kita. Bapak misalnya baca di Jepang ya. Di Jepang hari ini ada namanya resesi seks. Ya, di mana kaum laki-laki itu tidak usah menikah, ya kan? Mereka cukup beli sex toys saja, boneka-boneka yang bisa boneka-boneka seks yang mereka itu dibuat seperti perempuan mirip sama sekali. Jepang kan apa aja bisa dibuat. Kulitnya sembul-sembus perempuan, apa semua dibeli, ya kan? Dan laki-laki tidak usah menikah. Eh, alasannya kalau misalnya kalau menikah itu kan banyak tekanan, ya, banyak berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita, itu banyak stresnya. Mendingan berhadapan dengan boneka, dia apa-apain pun bisa, ya. Ada lagi yang kita baca terbaru, ada pasangan-pasangan muda yang menikah tidak mau punya anak, ya kan? Eh,
banyak sekali hal-hal yang varian-varian yang kita lihat perkembangannya luar biasa. Nah, saya kira Islam hadir sebagai solusi dan punya prinsip-prinsip dasar, ya, bahwa se setinggi-tingginya manusia, perempuan itu levelnya harus tetap berada di bawah laki-laki. Dia harus menjadi seorang ibu yang feminim, ya. Hak-hak eh, keluarga, rumah tangga harus tetap jalan, ya. Saya perhatikan, Pak, saya kenal banyak diskusi dengan banyak perempuan ya. Mereka berkata begini, kalau ada istri yang gajinya di luar lebih tinggi daripada suaminya, itu dia gampang minta cerai. Karena ngapain lagi bertahan dengan laki-laki yang misalnya, saya bisa hidup sendiri kok. Ya kan? Banyak yang berpikir-pikir begitu hari ini. Nah, saya kira eh, kalau kita baca teks Quran, teks hadis, saya kira luar biasa bagaimana dia punya tarbiyah yang bagus tentang hubungan laki-laki dengan perempuan. Ya, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwa laki-laki itu tetap jadi pemimpin bagi perempuan bagaimanapun keadaannya. Ya. Eh, penyebutan zakar wal untha itu perhatikan, itu didahulukan penyebutan laki-laki daripada perempuan kan? Bukan al untha wa zakar. Itu ada maknanya, ada pendahuluan. Ya. Walaupun dalam beberapa hal perempuan itu memiliki kelebihan. Misalnya Allah di dalam Al-Quran itu Allah memuji perempuan banyak. Khadijah, Ratu Belqis, Aisyah, ya kan? Itu kan pemuliaan juga. Tapi secara umum bahwa eh, eh, apa namanya hubungan ini adalah hubungan yang berbeda, ya. Masing-masing memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Pak Ustaz Muhammad Yasir LC. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia akhirat Amin. dan juga menjadi amal zariah Ustaz kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.